Ya, baik. Senang rasanya bisa bertemu nih sama Bapak Ibu semua untuk sharing. Ada bukan sedikit saja sih, tapi sering banyak hal tentang pentingnya olahraga pada pasien yang diabetes, baik yang pre-diabetes maupun yang diabetes. Dan juga ternyata olahraga atau latihan itu bisa digunakan untuk pencegahan penyakit diabetes. Jadi dalam hal ini apa yang akan saya jelaskan itu termasuk nantinya adalah tentang pentingnya olahraga untuk pencegahan dan olahraga untuk diabetes, prediabetes dan untuk menanggulangi penanganan penyakit diabetes. Jadi saya harapkan Bapak Ibu semua bisa mendengarkan dengan baik. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Dan satu hal lagi, setelah sesi saya nanti presentasi ini menjelaskan tentang pentingnya olahraga untuk diabetes, nanti akan ada instruktur saya nih. Jadi kita nanti akan berolahraga bareng, gitu ya, berolahraga bareng, di mana olahraga itu yang akan diperagakan oleh instruktur merupakan bagian-bagian olahraga yang saya jelaskan nanti di sini, gitu ya. Jadi olahraga itu juga bisa nanti Bapak Ibu lakukan di rumah tiap hari, gitu ya. Dan semoga dengan acara ini bisa dapat berguna bagi Bapak Ibu semua. Mungkin bisa dimulai dengan slide yang pertama. Ya, saya sedikit ngobrolin tentang diabetes mellitus sebelum jam ke yang main menunya ya, menu utama yaitu olahraga untuk penyakit diabetes. Bahwa diabetes mellitus itu merupakan suatu penyakit metabolik ya, seperti kita ketahui bersama, terjadinya peningkatan gula darah, ada gangguan sekresi insulin atau kelainan kerja insulin. Nah, yang paling diketakutkan sebenarnya oleh adanya penyakit diabetes adalah ini nih, komplikasinya nih sebenarnya. Karena dia ada bisa komplikasi mikrovaskuler, bisa komplikasi makrovaskuler. Mikrovaskuler itu misalnya adanya gangguan pada retina mata, gangguan pada ginjal misalnya. Kalau makrovaskuler bisa menyebabkan stroke, gagal jantung atau serangan jantung, dan bisa juga terjadi komplikasi neuropati. Nah, kalau di Amerika nih, berapa sih sebenarnya persentase orang Amerika kena diabetes? Ternyata nih, tahun 2018 barusan nih, oleh ACS mengatakan ada sekitar 9,3%. Itu suatu hal yang tinggi banget ya, karena beberapa tahun yang lalu saat saya masih kuliah, itu masih sekitar 7%. Tapi sekarang ini baru 2 tahun yang lalu ada penelitiannya udah naik menjadi 9%. Tinggi sekali. Nah, kalau di Indonesia berapa? Sampai sekarang belum ketahuan secara pasti, tapi yang jelas mungkin mirip-mirip dengan di Amerika. Tergantung gaya hidup sih sebenarnya. Di satu di antara 10 orang ternyata kemungkinan besar kena penyakit diabetes. Slide selanjutnya. Next. Iya. Boleh. Ya, oke. Nah, kita sekarang masuk ke benar-benar menu utama ya, bahwa rekomendasi olahraga untuk diabetes, untuk penyakit diabetes itu sangat individual. Maksudnya adalah masing-masing orang itu bisa berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa samakan nih olahraga untuk ada OMA misalnya, atau ada OPA A atau OMA B, tidak bisa disamakan. Karena itu sangat bergantung dari tingkat kebugarannya, bagaimana status kesehatannya, apakah ada penyakit-penyakit yang lain yang menyertai, dari faktornya banyak. Termasuk ada masalah-masalah muskuloskeletal, ada injury dan lain sebagainya. Jadi rekomendasi untuk pemberian pelatihan olahraga itu memang sangat bisa berbeda dari satu individu ke individu yang lain. Sehingga diperlukan nih tenaga profesional yang benar-benar bisa memberikan perhatian yang sesuai untuk Bapak dan Ibu semua. Nah, kalau di Kanada nih, itu ada sekitar 28% pasien yang prediabetes dan diabetes yang ditangani oleh tenaga profesional untuk terapi latihannya. 28%. Kalau Indonesia saya rasa malah lebih rendah malah. Mungkin faktornya banyak. Faktornya pertama,
Karena kebanyakan masyarakat kita banyak yang nggak tahu betapa pentingnya olahraga untuk penyakit diabetes. Yang kedua, mungkin ada yang memberitahu, oh silakan olahraga. Mungkin ada dokter sebelumnya yang menyarankan untuk olahraga. Tapi Bapak Ibu tidak tahu nih, saya mau mulai olahraga dari olahraga yang seperti apa. Nah itu jadi banyak hal yang saya temukan dari pasien saya yang oh ternyata memang pengetahuan tentang olahraganya, oh memang tidak tahu bahwa betapa pentingnya olahraga itu. Yang kedua karena memang rekomendasi olahraga dari dokter sebelumnya itu yang mengatakan hanya sekedar oh silakan olahraga, tapi tidak tahu mulai dari mana. Nah, ini yang kita bahas nanti seperti apa sih sebenarnya olahraganya. Bisa slide selanjutnya. Next. Nah, oke. Secara umum penata laksanaan atau penanganan diabetes itu bukan hanya sekedar obat-obatan saja atau farmakologis, bukan dengan edukasi saja, bukan dengan terapi gizi saja, tapi sebenarnya ada juga terapi latihan, aktivitas fisik, atau kita sebut sebagai olahraga. Jadi penata laksanaan diabetes mellitus itu harus menyangkut semua hal-hal 4 ini, tidak bisa terpisahkan, tidak bisa diambil 3 saja misalnya, tidak bisa diambil 2 saja, harus keempat-empatnya supaya benar-benar bisa efektif dalam penanganan diabetes. Next, slide selanjutnya. Nah, selanjutnya mungkin ada yang bertanya nih, dok, terus olahraga itu sebenarnya apa sih pentingnya untuk orang diabetes? Apalagi saya udah tua nih, udah oma, udah opa, ya ngapain lagi olahraga kan? Tapi sebenarnya olahraga itu banyak manfaatnya. Ini baru secara keseluruhan. Saya belum jelasin, nanti nih saya jelasin satu-satu mengenai olahraga jenis ini, manfaatnya apa, olahraga jenis yang strengthening, manfaatnya apa. Yang jelas secara keseluruhan, manfaat atau pengaruh olahraga para diabetes mellitus adalah selain memperbaiki toleransi glukosa nih, jadi bisa langsung memperbaiki glukosa, memperbaiki sensitivitas insulin, bahkan menurunkan kadar HbA1c. Jadi efeknya bisa langsung ke gula darah. Tapi ada juga efek yang bagus untuk kardiovaskuler. Misalnya menurunkan, memperbaiki profil lipid, memperbaiki tekanan darah, memperbaiki berat badan atau komposisi tubuh, bahkan fungsional. Kapasitas fungsi dari jantung dan paru kita itu bisa lebih baik, gitu. Dan tentunya pengaruh olahraga juga bisa mencegah nih. Mungkin ada yang Bapak Ibu mungkin ada yang fasenya masih pre-diabetes, bisa dicegah dengan olahraga agar tidak menjadi diabetes mellitus. Slide selanjutnya. Nah, jadi sebenarnya manfaat dari olahraga itu bukan hanya sekedar menurunkan risiko nih penyakit diabetes, tapi banyak menurunkan risiko stroke, menurunkan depresi juga, menurunkan risiko penyakit jantung koroner, darah tinggi, bahkan ada beberapa cancer bisa diturunkan risikonya apabila kita olahraga teratur, aktivitas fisik secara teratur, seperti kanker payudara, kanker usus, kanker rahim misalnya, dan bisa meningkatkan nih kepadatan tulang, kebugaran otot. Selanjutnya ada efek bonusnya nih, bisa menurunkan berat badan tentunya, gitu ya. Nah, slide selanjutnya. Next slide. Nah, jenis aktivitas fisik atau jenis olahraga apa sih yang bisa dilakukan oleh pasien-pasien diabetes atau untuk mencegah diabetes? Yang pertama, di situ ada latihan aerobik, gitu ya. Latihan aerobik ini mulai dari yang ringan dulu nih, jalan cepat itu termasuk latihan aerobik. Yang kedua, bersepeda. Yang ketiga, bisa dengan jogging, berenang, menari atau senam. Kita sebutnya mungkin senam aerobik atau mungkin bisa juga dengan
senam diabetes misalnya. Kalau kita bisa bikin bentuk senam diabetes, kenapa tidak? Dan selanjutnya adalah latihan kekuatan otot. Mungkin ada yang bertanya, kalau saya mau latihan aerobik saja boleh nggak sih? Boleh saja, tapi sebenarnya lebih efektif kalau kita latihannya ada latihan aerobik, ada latihan kekuatan otot. Jadi itu lebih efektif, manfaatnya lebih besar. Mendingan hanya sekedar ngambilnya yang aerobik aja. Harus ada latihan kekuatan otot juga. Latihan kekuatan otot itu bisa dengan latihan kalistenik. Latihan kalistenik itu latihan-latihan memakai berat badan. Misalnya bisa plank, sit up, push up, terus free weights. Itu latihan dengan menggunakan ini dumbbell, barbel misalnya yang cukup 1-2 kilo aja cukup, atau mungkin bisa menggunakan botol minuman bisa untuk latihan kekuatan. Ada juga yang menggunakan dengan mesin latihan atau elastic band. Nah, tapi latihan aktivitas fisik atau olahraga ini bukan cuma ini doang nih. Latihan aerobik, latihan kekuatan otot, ada lagi latihan yang lain, ya terutama ini sangat penting bagi lansia. Usia di atas 60 ini sangat penting. Yaitu silakan next latihan selanjutnya. Yaitu latihan fleksibilitas dan latihan keseimbangan. Ini penting banget. Penting, nanti ada tujuannya nanti. Karena tujuan dari masing-masing latihan kan berbeda-beda ya. Latihan fleksibilitas, stretching, PNF, bisa dengan yoga, bisa dengan pilates. Kalau latihan keseimbangan, ada latihan tai chi, bisa latihan yoga, dan proprioceptive exercise. Nah, jenis latihan ini, 4 jenis latihan ini, itu akan diperagakan nanti langsung. Jadi nanti Bapak Ibu dapat bonus nih, nanti ada instruktur yang langsung memperagakan latihan ini, nanti Bapak Ibu lakukan di rumah ya. Jadi siapin nih baju yang sesuai, pakai sepatu yang sesuai, atau kalau boleh di tempat yang sesuai untuk nanti bisa latihan bersama-sama. Ya, selanjutnya. Nah, jadi bukan obat saja yang ada resepnya ya, tapi ternyata latihan itu perlu diresepin juga. Itu perlu resep tersendiri karena seperti saya bilang dari awal tadi bahwa masing-masing individu itu unik punya individu yang berbeda-beda dalam hal mungkin tingkat kebugarannya, mungkin status kesehatannya. Jadi itu yang menyebabkan setiap peresepan latihan itu juga bisa berbeda-beda pada masing-masing individu. Nah, kalau latihan aerobik, bagaimana sih resepnya, dosisnya seperti apa? Nah, pada umumnya itu dosis itu untuk latihan kita sebut dengan ada F, I, T, T. F itu frekuensi, I itu intensity, T pertama itu time, dan yang kedua itu type, jenis latihan. Frekuensi untuk latihan aerobik. Latihan aerobik tadi kan yang dari yang itu yang jalan cepat tuh, yaitu dengan 3-7 kali seminggu. Ternyata bisa nih tiap hari gitu ya. Yang berikutnya intensitas dari 50% sampai 80% denyut nadi maksimal. Waktunya berapa lama nih? Ternyata bisa dari 20 menit sampai 60 menit per hari. Bisa diambil totalnya 150 menit per minggu misalnya. Dengan intensitas yang moderate atau intensitas sedang. Tipenya apa saja jenis latihan untuk aerobik, bisa bushwalking, bisa running, seperti yang saya sebutkan tadi. Cuma ingat, bagi Bapak Ibu yang selama ini sedentary life, yang selama ini jarang berolahraga, yang selama ini tidak tahu pentingnya olahraga itu, terus tiba-tiba habis dari webinar kita nih, wah tahu ternyata olahraga latihan itu penting banget nih untuk diabetes nih. Langsung olahraga 7 kali seminggu tiap hari, intensitasnya 80%. Waktu langsung 60 menit sekali latihan. Wah, yang ada adalah nanti Bapak Ibu nanti muncul ada masalah kesehatan yang lain. Akan muncul nanti cedera. Jadi dimulai dulu dari yang ringan.
tipenya apa dulu, brisk walking aja dulu, jalan cepat, waktunya cukup 20 menit dulu, intensitasnya 50%, itu artinya ringan dulu aja, yang ringan dulu, dan frekuensi 3 kali seminggu cukup, ya. Nah, selanjutnya adalah manfaat. Nah, apa sih kalau kita disuruh latihan aerobik, sebenarnya manfaatnya apa? Manfaatnya itu adalah itu tadi, meningkatkan tingkat kebugaran kardiorespirasi. Jadi secara fungsi jantung paru kita berfungsi lebih baik. Yang kedua, itu efeknya ini langsung ke gula darahnya nih, menurunkan insulin resisten insulin, jadi sehingga penggunaan glukosa, gula darah oleh organ tubuh bisa lebih baik, lebih meningkat, memperbaiki profil lipid, menurunkan kadar HbA1c, memperbaiki sensitivitas insulin tentunya. Nah, dan yang berikutnya ini kapasitas oksidasi otot juga diperbaiki, termasuk glycemic control. Itu banyak banget ternyata manfaat dari latihan aerobik. Selain manfaat untuk gula darahnya sendiri langsung menurunkan, tapi juga memberikan manfaat kebugaran, gitu ya, kebugaran kardiorespirasi. Nah, selanjutnya, next slide-nya, iya, latihan kekuatan. Latihan yang kedua adalah latihan kekuatan. Latihan kekuatan ini resepnya FITT sama ya, frekuensi berapa sih? Ternyata latihan kekuatan itu cukup 2-3 kali seminggu. Ya. Intensitasnya cukup 2-3 set, 8 atau 12 repetisi, atau 8-12 sampai kali pengulangan, gitu ya. 60-80%, 1 repetisi maksimal. Artinya intensitasnya cukup 60-80%. Ini termasuk intensitas yang sedang. Jadi jangan ngangkat-ngangkat beban yang berat misalnya, cukup yang sedang saja, gitu ya. Karena ternyata dengan sedang itu sudah memberikan manfaat dari latihan kekuatan itu sendiri. Nah, selanjutnya time, waktu. Berapa lama sih latihan kekuatan? Belum. Masih yang tadi. Masih slide yang tadi, masih lagi ya, time 8 sampai 10 latihan untuk sendi-sendi, terutama untuk otot-otot besar. Jadi sekarang kita bisa langsung melakukan 8 sampai 10 jenis otot, terutama otot-otot besar. Ya, mulai dari shoulder mungkin, ekstremitas atas, back, dan ekstremitas bawah. Nah, tipe latihan kekuatan itu kalistenik, dumbbell, elastic band, dan mesin beban seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, slide selanjutnya. Nah, kalau tadi ada manfaat nih latihan kardio, latihan aerobik. Kalau latihan kekuatan manfaatnya apa sih? Seperti saya bilang tadi bahwa latihan aerobik, latihan kekuatan itu harus sama-sama, harus ada, tetap juga dilakukan. Tidak bisa kita memilih salah satu latihan saja. Supaya apa? Lebih efektif manfaatnya. Nah, manfaat latihan kekuatan tentunya meningkatkan massa otot ya. Jadi kalau massa otot meningkat, tentunya meningkatkan apa? Meningkatkan kekuatan kita secara live bisa lebih bagus, memperbaiki komposisi tubuh tentunya dengan latihan kekuatan, massa otot meningkat dan massa lemak bisa menurun. Nah, ini yang penting nih bagi usia di atas 50, meningkatkan BMD, bone mineral density, supaya untuk mencegah terjadinya penyakit misalnya. Dan ternyata juga memberikan efek ke gula darah langsung, yaitu memperbaiki sensitivitas insulin. Selain itu, memperbaiki tekanan darah, memperbaiki juga profil lipid, dan glycemic control. Jadi ternyata manfaat latihan kekuatan ini cukup banyak, makanya agak rugi jadinya kalau ternyata latihan kekuatan ini kita skip juga. Nah, next slide. Ya, kita masuk ke
latihan yang ketiga dan yang keempat itu latihan fleksibilitas dan keseimbangan. Resepnya seperti apa sih? Nah, latihan fleksibilitas dan keseimbangan ini cukup sebenarnya sih latihan yang mirip dengan latihan kardio ya, dalam frekuensinya ya, bisa dilakukan tiap hari karena memang latihannya ringan dan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, cukup 5-10 menit latihan fleksibilitas dan latihan keseimbangan juga 5-10 menit ya. Nah, latihan intensitasnya berapa itu maksimal range of motion, maksudnya lakukanlah latihan fleksibilitas ini sesuai dengan flexibility kita masing-masing. Apabila sudah pada saat latihannya udah agak mentok nih, misalnya nih latihan seperti ini udah sakit gitu, cukup sampai di situ. Jadi maksimal range of motion itu maksudnya. Yang berikutnya adalah tipenya nih. Seperti apa sih bentuk jenis latihan fleksibilitas keseimbangan? Saya sebutkan tadi bisa lakukan stretching nih, stretching setiap hari, baik dinamik atau statik. Latihan yoga juga bisa dan tentunya latihan tai chi. Ada beberapa jenis latihan keseimbangan yang lain, tapi dengan cukup dengan latihan stretching, yoga, tai chi ini sudah memenuhi manfaat dari latihan fleksibilitas dan keseimbangan. Nah, next slide selanjutnya. Nah, selanjutnya membahas dari latihan fleksibilitas dan keseimbangan ini apa sih sebenarnya? Walaupun latihan fleksibilitas atau keseimbangan tidak langsung berpengaruh kepada penurunan kadar gula darah, tapi ternyata berpengaruh terhadap quality of life, kualitas hidup. Karena ternyata bisa meningkatkan range of motion sendi kita, meningkatkan range of motion otot, bisa memperbaiki gait analis cara berjalan supaya mengurangi risiko jatuh juga, gitu ya. Ternyata juga efek dari manfaat dari latihan fleksibilitas ini dan keseimbangan itu bisa memperbaiki nih gejala-gejala neuropati, gitu ya. Jadi bagi oma-oma atau opa yang merasa saya udah nggak bisa lagi latihan kardio, apalagi latihan beban, ngangkat beban udah nggak bisa lagi saya. Kalau memang nggak bisa, cukup nih latihan fleksibilitas dan latihan keseimbangan, karena itu bisa meningkatkan quality of life, bisa memperbaiki gejala-gejala neuropati. Jadi dalam sehari-hari itu mungkin bisa meningkatkan jadinya kualitas hidup, gitu ya. Jadi jangan sedikit agak aduh saya udah tua nih, gak bisa olahraga lagi. Cukup nih latihan fleksibilitas dan keseimbangan bagi oma-opa yang mungkin agak susah untuk latihan aerobik, latihan kardio atau latihan kekuatan. Nah, akhirnya presentasi saya cukup sekian. Yang jelas adalah saya harapkan setelah dari sini ada ilmu yang kita dapat bahwa ternyata olahraga itu sangat bermanfaat bagi kita semua, bukan cuma yang udah kena diabetes, tapi untuk mencegah diabetes juga sangat penting. Yang udah pre-diabetes bisa menghindari diabetes karena olahraga secara teratur. Tapi ingat bahwa olahraga itu dimulai dengan yang ringan, terutama yang selama ini nggak terbiasa dengan olahraga, mulai dengan olahraga yang ringan. Dan yang berikutnya adalah tahu batasan kemampuan. Kalau ternyata masih bingung, saya ingin olahraga benar, tapi saya nggak tahu nih harus bagaimana, karena mungkin saya ada penyakit jantung lain atau ada penyakit komorbid yang lain, silakan bisa konsultasikan ke dokter olahraga, sehingga dokter olahraga nanti akan memberikan resepan olahraga atau memberikan program latihan, gitu ya, program latihan yang dapat berguna untuk para pasien diabetes.